Good morning, Moses. How are you today? I hope today all of you very well. Okay, Moses. Before we start our lesson for today, let's pray. Kalian bisa berdoa masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, Moses. Hari ini teacher mau sampaikan terlebih dahulu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi dengarkan baik-baik ya. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis struktur teks cerita pendek yang dibaca ataupun didengar. Yang ini ya nak, tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi inilah yang harus kita capai pada hari ini. Oke, langsung saja ya kita masuk ke struktur teks cerpen. Nah, Moses, karena teks cerpen ini termasuk ke dalam suatu jenis teks narasi, maka strukturnya pun harus memiliki kesamaan dengan jenis teks narasi lainnya ya. Jadi untuk mengetahui lebih dalam tentang struktur sebuah cerita pendek, maka teacher akan jelaskan kepada kalian. Perhatikan slide-nya ya. Tonton video pembelajarannya, jangan di-skip agar kalian tidak ketinggalan materi. Oke? Nah, di slide teacher sudah buat struktur teks sebuah cerpen ya. Untuk memudahkannya agar kalian lebih paham, kalian bisa buka buku kalian di halaman 82 ya, bagian C, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Tetapi hari ini kita hanya akan fokus membahas tentang struktur cerita pendek ya. Nah, Moses, kalau kamu perhatikan di buku kamu, struktur teks cerpen itu hanya ada 4 di sana ya. Ada orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Tetapi di sini teacher mau menambahkan 2 poin lagi untuk struktur teks cerpen, yaitu koda dan abstraksi ya. Jadi yang lebih lengkap untuk struktur teks cerpen itu adalah yang teacher sampaikan melalui video pembelajaran hari ini. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari orientasi. Nah, seperti pada teks-teks lainnya ya, kalau dikatakan struktur orientasi berarti dia merupakan pembukaan dalam sebuah teks cerpen. Jadi di tahap orientasi ini biasanya berisi pengenalan tokoh dan latar cerita ya Moses. Berarti kalau misalnya kamu sedang membaca sebuah cerpen, kemudian pada bagian awal atau pada bagian pembukaannya kamu melihat adanya pengenalan tokoh dan latar cerita cerpen tersebut, maka itulah yang kita sebut dengan struktur orientasinya ya. Ini yang pertama. Kemudian setelah orientasi, setelah tahap pengenalan atau pembukaan, kita masuk ke tahap komplikasi ya. Pada tahap komplikasi. Nah, Moses, pada tahap ini biasanya ditandai dengan reaksi tokohnya terhadap konflik yang terjadi ya. Jadi tahapan perjalanan konflik itu dimulai dari, kita sudah pelajari loh ya nak, itu dimulai dari munculnya konflik, kemudian adanya peningkatan konflik, dan yang terakhir adalah ketika konfliknya mulai memuncak atau yang kita kenal dengan istilah klimaks ya. Jadi kesimpulannya, komplikasi ini merupakan urutan kejadian atau peristiwanya. Jadi komplikasi ini sama dengan alur ceritanya
ya Moses. Tadi yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi. Nah, setelah tahap komplikasi kita masuk ke tahap evaluasi. Tadi di tahap komplikasi kan kejadiannya sudah mulai muncul, ya. Kejadiannya sudah muncul, kemudian adanya peningkatan konfliknya, dan yang terakhir ketika konfliknya atau suatu permasalahan itu memuncak atau klimaks, ya. Sesudah tahap komplikasi, yang selanjutnya adalah evaluasi, ya. Nah, Moses pada tahap ini, pada tahap evaluasi biasanya ditandai dengan adanya konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya. Artinya Moses, dalam tahap evaluasi ini konflik yang tadi muncul, ya, atau masalah yang tadi muncul dalam teks cerpennya itu sudah mulai ada peleraian atau penurunan, ya. Sudah ada solusi dari konflik yang terjadi dari teks cerpen tersebut, ya. Jadi intinya di tahap evaluasi ini merupakan tahap peleraian, tahap munculnya solusi dari masalah yang terjadi dalam sebuah cerpen. Oke, sudah 3 ya Moses, kita lanjut ke resolusi. Nah, tadi kan di tahap evaluasi konfliknya sudah mulai mereda, ya, sudah ada solusinya. Tetapi kalau dia di tahap resolusi, biasanya dia ditandai dengan upaya pengarang atau penulis untuk mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami oleh tokoh. Jadi antara evaluasi dengan resolusi ini hampir sama, ya. Nah, evaluasi dan resolusi ini sama-sama mengarah kepada pemecahan masalah yang terjadi pada teks cerpennya. Oke, sudah 4 ya. Yang pertama tadi orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi. Kemudian di sini teacher mau menambahkan ini dulu ya. Nah, teacher mau menambahkan abstraksi. Nah, struktur abstraksi pada sebuah cerpen ini biasanya berisi ringkasan atau isi cerita cerpennya, ya. Jadi pada struktur ini pengarang atau penulis menuliskan ringkasan dari isi cerita cerpen yang dia tulis atau cerpen yang dia karang, ya. Kemudian yang terakhir kita ada koda. Nah, koda ini kita kenal juga dengan istilah penutup atau amanat. Nah, teacher kan sudah sampaikan sebelumnya kepada kalian kalau setiap teks cerita, termasuk itu teks cerita pendek atau cerpen, itu pasti memiliki amanat, ya, pasti memiliki amanat. Ada pesan atau pelajaran yang akan disampaikan si penulis atau si pengarang kepada para pembacanya, ya Moses. Paham ya nak untuk struktur teks cerpen? Jadi kalau di buku kamu ada 4 struktur saja, di sini teacher mau menambahkan 2, yaitu abstraksi dan koda. Oke. Nah, di sini teacher mau mengajak kalian untuk menganalisis struktur cerpen yang berjudul keadilan. Nah, di buku kamu itu juga sudah ada ya nak. Tepatnya di halaman 83 sampai halaman 85, ya. Nah, kita mulai dari atas. Judulnya adalah keadilan. Nanti kamu bisa lihat juga buku kalian masing-masing. Ini judulnya ya. Judulnya adalah keadilan. Kemudian kita masuk ke tahap orientasi. Nah, tadi teacher sudah sampaikan bahwa orientasi itu merupakan tahap pengenalan tokoh dan latar ceritanya ya nak. Nah, ini nanti kamu baca ya. Kalau di buku kamu ini merupakan paragraf yang pertama ya. Nanti kamu baca paragraf pertama. Nah, paragraf pertama sampai paragraf kedua, tetapi di slide teacher hanya sampai membuat 1 paragraf saja. Paragraf pertama dan paragraf kedua ini
merupakan struktur orientasi. Teacher sudah buat di slide ya. Inilah struktur orientasinya pada cerpen yang berjudul Keadilan. Nah, pada paragraf 1 dan paragraf kedua ini dipaparkan siapa saja tokoh-tokohnya dan latar ceritanya di mana saja. Teacher mau kasih contoh. Salah satu tokohnya adalah Pak Ahmad. Kemudian latarnya di mana? Latarnya ada di mana nak latarnya kalau kamu perhatikan dari teks cerpennya? Ya, latarnya itu ada di mana? Di Bali, ya. Di Bali. Ini teacher hanya kasih salah satu contohnya saja ya. Tadi tokohnya Pak Ahmad, kemudian latarnya di Bali. Nih, kemudian tokoh yang lain ada Pak Sersan. Ya. Kemudian ada tukang pudeng. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap komplikasi. Ya. Tadi kan paragraf pertama dan paragraf kedua itu merupakan tahap struktur orientasinya. Kemudian pada paragraf berapa baru muncul masalah atau konfliknya. Ya. Nah, itu konfliknya itu mulai muncul kita lihat di paragraf ketiga. Ya. Jadi mulai paragraf 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan paragraf 9 itu merupakan struktur komplikasi. Nah, disinilah masalah itu mulai bermunculan. Ya, paham ya Moses? Oke, next kita masuk ke evaluasi. Ya, evaluasinya itu ada di paragraf berapa nak? Tadi kan sampai paragraf 8. Jadi untuk evaluasi, komplikasi itu sangat banyak ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, lebih kurang 15 paragraf untuk komplikasi ya. Kemudian untuk tahap evaluasinya itu ada di paragraf 16 ya. Nih, yang kita mulai dari Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Ya, jadi di tahap evaluasi ini konflik yang terjadi itu sudah mulai diarahkan kepada pemecahannya, ya Moses. Kemudian yang terakhir resolusi. Di sini pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokohnya. Teacher bacakan ya untuk resolusinya. Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum sampai 1 abad merdeka, citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda. Apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini? Bisik Pak Ahmad. Nah, inilah yang merupakan struktur resolusi dari teks yang berjudul Keadilan. Ya Moses, paham ya nak? Sampai di sini teacher juga sudah kasih contoh analisis struktur cerpen dari Keadilan yang berjudul Keadilan. Nah, Moses, untuk feedback kita hari ini, coba kalian tuliskan 1 buah ide atau gagasan yang dapat dijadikan sebuah cerpen dengan cara mengetikkannya pada kolom komentar channel teacher ya. Jadi ini akan menjadi absen sekaligus. Bagi anak yang tidak meninggalkan komentar pada channel teacher, maka teacher anggap absen dalam pembelajaran hari ini. Ya Moses, bisa dipahami ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Oke, see you next time and God bless you.